Kata ulama, pertama penyakit umat beriman kepada Allah tetapi imannya lemah. Maka karena imannya lemah, tidak diusahakan, maka dia tidak ada kekuatan untuk mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, penyakit umat hari ini, orang Islam lebih mengidolakan musuh-musuh Islam, orang yang kafir. Sementara yang mesti diidolakan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Nabi Muhammad SAW terdapat contoh suri tauladan. Kalau hari ini manusia ingin bahagia, ingin mulia, selamat dunia dan akhirat, maka contohnya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian penyakit yang ketiga, penyakit fasah dan munkar. Fasah dan munkar ini sudah merebak di mana-mana. Kadang-kadang di kamar kita sendiri ada kemungkaran, di rumah tangga kita ada kemungkaran, di masyarakat kita ada kemungkaran. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan solusi untuk menghilangkan kemungkaran. Allah katakan dalam Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya solat, kata Allah Subhanahu wa taala, dapat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau kita hari ini menghilangkan kemungkaran baik di dalam diri kita, di keluarga kita, atau di masyarakat kita, maka perbaiki solat. Suatu ketika sahabat Umar menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, ya Rasulullah, si fulan dia telah melaksanakan sholat, tetapi dia masih suka menipu, dia masih suka mencuri. Maka Nabi katakan, sebentar lagi sholatnya akan dapat mencegah dirinya daripada perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau hari ini kita umat Islam mesti yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan kemungkaran yang ada dalam diri kita ini, maka solat kita mesti kita perbaiki, mulai daripada wuduknya, istinjanya, mandinya, gerakan solatnya kita perbaiki. Kalau diperbaiki, maka Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan kemungkaran yang ada dalam diri kita. Kemudian penyakit yang keempat adalah hilangnya semangat belajar ilmu agama. Di mana-mana majlis taklim, majlis pengajian sedikit orangnya, jadi hilang semangat belajar ilmu agama. Kemudian penyakit yang kelima, hati manusia hari ini cenderung cinta dengan dunia, sehingga hari-hari yang diceritakan adalah nilai-nilai daripada dunia, sementara surganya Allah Subhanahu wa taala tidak diceritakan. Pentingnya agama tidak diceritakan, nilai-nilai agama tidak diceritakan. Jadi hari ini hati manusia ini kosong daripada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyakit yang keenam, hari ini umat Islam masing-masing kelompok hari ini tidak ada saling ikram mengikram, saling mulia memuliakan. Bahkan hari ini kita orang Islam berbangga-bangga dengan kelompok kita masing-masing. Pada Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat ayat 11, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar min qaum asa yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa yakunu khairuhunna ila ayat. Allah ingatkan, wahai orang yang beriman, janganlah satu kelompok merendahkan kelompok yang lain. Janganlah satu kelompok merendahkan kelompok yang lain. Boleh jadi kelompok yang direndahkan ternyata dia yang dapat hidayah. Begitu juga wanita. Janganlah wanita merendahkan wanita yang lain. Boleh jadi wanita yang direndahkan ternyata dia yang dapat hidayah. Maka hari ini
kita orang Islam, kalau hari ini kita kembali kepada Al-Quran, kita tidak akan berani merendahkan orang lain. Kenapa? Karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyakit yang 7, hari ini umat Islam beramal malah bangga dengan amalnya. Kalau saja misalnya dia menyumbang ke masjid, misalnya 100 juta, kalau tidak ditulis di papan bor maka dia akan marah. Kemudian setelah menyumbang maka dia bangga, dia ceritakan kepada orang lain bahwa masjid itu alhamdulillah saya dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bisa membantu masjid. Padahal ini hadirin adalah kita bangga dengan amal. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, sebaik-baik amal tangan kiri kita tidak tahu. Makna tangan kiri kita tidak tahu, kata ulama, hatta istri kita pun tidak tahu kalau kita beramal. Kapan akan terungkap amal kita? Setelah nanti di akhirat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana caranya supaya hati kita ikhlas? Setelah kita berbuat, jangan sekali-kali ceritakan, baik kepada istri, baik kepada anak, baik kepada teman kita, maka jangan kita ceritakan. Insya Allah ini akan terjaga, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyakit yang terakhir, hilangnya semangat orang Islam untuk mendakwakan, memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hari ini kita beranggapan tanggung jawab agama hanyalah tanggung jawab kiai, tanggung jawab ustaz, tanggung jawab daripada mubalik-mubalik. Tidak hadirin, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi